Bab 449. Uji coba mesin uap. Setelah makan, Lin Hai melanjutkan menggambar cetak biru, sementara para pandai besi sudah siap di posisi masing-masing. Pembangunan tanur tinggi pun dimulai, bersamaan dengan pembuatan baja halus. Walaupun para pandai besi ini belum pernah membuat mesin uap sebelumnya, mereka hanya perlu mematuhi ukuran komponen yang digambarkan oleh Lin Hai. Hal lain tidak perlu dikhawatirkan. Jika keterampilan para pandai besi lokal tidak memadai, Lin Hai telah mengajukan permohonan kepada istana untuk meminta bantuan pandai besi terbaik dari Kementerian Pekerjaan Umum. Mesin uap yang sesungguhnya harus dibuat dengan sempurna. Di istana, Gong Yanwu menerima laporan dari pejabat yang dikirimkan. Hatinya merasa sangat gembira. Orang itu lagi memenangkan pertempuran. Dia langsung membentuk armada besar Daxia dan malah tidak mau kembali ke ibu kota. Membuatku bisa berbagi kegembiraan ini, gumam Gong Yanwu dengan manja. Mesin uap, apa lagi ini? Katanya, kalau berhasil dibuat, kapal bisa melaju cepat tanpa harus didayung. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Gong Yanwu penasaran. Dia selalu menciptakan hal baru. Aku benar-benar ingin melihatnya suatu saat nanti. Dia memenangkan pertempuran sebesar ini. Hadiah apa yang harus kuberikan kali ini? Benar membuatku pusing. Gong Yanwu merengut manja, menampakkan sisi lembutnya. Kemudian dia meneliti titah tersebut dari awal hingga akhir dengan cermat sebelum memanggil Kasim dan memerintahkan agar para menteri dikumpulkan untuk mendiskusikan penghargaan yang pantas diberikan. Dalam laporannya, Lin Tiangui juga menceritakan apa yang terjadi di Laut Timur. Angkatan Laut Daxia sudah memiliki kekuatan tempur yang cukup. Tahun depan, ketika 4 kapal tempur menengah dan besar selesai dibangun, mereka bisa menyerang negara musuh di sekitarnya, menyerang Goryeo dan bajak laut Jepang dengan risiko yang seminimal mungkin. Dengan meriam di kapal, mereka dapat berlayar dengan tak terkalahkan, bahkan jika musuh memiliki banyak kapal. Meski armada Goryeo dan Jepang besar, mereka tidak akan mampu menghadapi kekuatan meriam. Bahkan dengan 1 kapal melawan 10 kapal musuh, mereka bisa menang dengan mudah. Tahun depan, saat kapal yang lebih besar selesai, Daxia akan benar-benar tak terkalahkan dan dapat berlayar jauh untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang lebih jauh. Lin Tiangui sangat berharap dan sangat percaya diri terhadap masa depan Angkatan Laut Daxia. Wilayah Daxia akan segera meluas dengan cepat. Melihat laporan itu, Gong Yanwu merasa semangat membara. Memiliki kekuatan militer yang memadai akan membuat peran para menteri yang kurang berbakat tidak begitu berpengaruh. Tanpa ancaman dari negara musuh, ia bisa memulai reformasi pejabat dengan lebih tenang. Musuh terbesar rakyat kini adalah para pejabat korup, dan mereka semua harus disingkirkan. Jika rakyat bisa hidup damai dan sejahtera, maka Daxia akan menjadi negara yang kuat dan makmur. Gong Yanwu pun mengumpulkan para pejabat di istana untuk membahas bagaimana memberikan penghargaan, meskipun diperlukan biaya besar untuk membuat meriam, senjata baru, dan kapal tempur. Lin Hai telah mengumpulkan cukup banyak perak sehingga dana sudah mencukupi sementara. Tahun depan, setelah kemenangan berikutnya, mereka pasti bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan dari negara musuh. Beberapa hari kemudian, meriam yang baru selesai dibuat diangkut ke Laut Timur dan dipasang di kapal perang. Untuk mengantisipasi hujan saat pertempuran yang bisa menghambat penggunaan meriam, Lin Hai juga menyiapkan sejumlah busur berat di kapal. Semua kemungkinan sudah diperhitungkan, karena di lautan, hujan sering turun, dan bila meriam tidak bisa digunakan, musuh bisa saja memanfaatkan situasi itu. Lin Hai tahu bahwa kesombongan setelah kemenangan hanya akan membawa kekalahan, dan ia sangat waspada terhadap hal itu. Sebentar lagi tahun baru tiba. Gong Yanwu sering mengirim surat, mendesak Lin Hai agar segera kembali ke ibu kota untuk merayakan tahun baru bersamanya. Dalam suratnya, ia selalu menyampaikan kerinduan dan sedikit keluhan kepada Lin Hai. Dia merasa kesal karena mesin uap sebenarnya bisa dibuat di ibu kota, bukan di tepi laut. Lin Hai hanya bisa membalas dengan menenangkannya, menjanjikan akan kembali ke ibu kota untuk tahun baru setelah mesin uap selesai. Sebulan kemudian, setelah usaha keras para pekerja, akhirnya mesin uap pertama berhasil dibuat. Tingginya sekitar 1 orang, beratnya lebih dari 400 jin, sekitar 200 kg. Ketika air dipanaskan hingga mendidih, poros mulai berputar. Dengan menambahkan lebih banyak batu bara, api semakin menyala, dan kecepatan putaran mesin semakin meningkat. Baling berputar sangat cepat, membuat orang
orang di sekitar sangat terkejut melihatnya. Besinya benar-benar luar biasa, putarannya begitu cepat dan kuat. Seru Lin Tianhui yang berdiri di samping dengan takjub. Kinerja bagus, kita bisa memasang mesin uap ini di kapal dan menguji apakah dorongan baling bajingnya cukup kuat. Aku yakin pasti lebih cepat daripada kapal yang didayung. Yang penting, selama kita terus memanaskan air, kapal bisa terus berlayar, kata Lin Hai. Kemudian dia membuka katup uap sehingga mesin uap berhenti. Di titik sambungan, mereka menambahkan bantalan agar memperpanjang masa pakai struktur transmisi. Untuk menguji kinerja mesin uap, Lin Hai memerintahkan pembuatan kapal kecil dengan panjang 15 meter dan lebar lebih dari 3 meter. Kapal ini bisa menampung lebih dari 30 prajurit, dilengkapi meriam, dan memiliki tempat khusus untuk memasang mesin uap. Beberapa pekerja bersama-sama mengangkat mesin uap ke atas kapal dan memasangnya dengan kuat. Semua komponen dipasang dengan teliti. Kemudian Lin Hai memberi perintah untuk menyalakan api dan memanaskan air. Ketika air mulai mendidih, kapal perlahan bergerak. Di bawah pandangan penuh harap dari semua orang, kapal pun bergerak semakin cepat. Ketika kinerja mesin uap mencapai puncaknya, kapal melaju dengan sangat cepat di lautan. Ya ampun, kecepatan kapal ini sangat cepat, hampir seperti kuda. Hanya dalam waktu sehari, kita bisa sampai di Goryeo dan wilayah para bajak laut Jepang, ujar Lin Tianhui dengan takjub, dia benar-benar tak menyangka. Biasanya, meskipun dengan angin yang kuat, kecepatan kapal masih kalah dari kuda, namun kali ini tidak jauh berbeda. Yang terpenting, mesin uap memungkinkan kapal berlayar terus tanpa berhenti. Li Hai, apa yang kamu ciptakan ini sangat luar biasa. Kalau dipasang di kapal besar, benar-benar akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Ujar Yu Huasi terkesan, ini baru kapal kecil, jika kapal besar dibuat, mereka bisa mengangkut lebih banyak muatan. Kapal yang membawa puluhan ribu jin barang tetap bisa berlayar dengan cepat. Teknologi adalah kekuatan utama, kata Lin Hai dengan tersenyum, dia mengucapkan sesuatu yang tak dipahami orang lain. Para pekerja ini harus dijaga dengan baik, semua data pembuatan ini tidak boleh tersebar, ujarnya serius. Betul, ini adalah senjata besar. Dengan ini, kita bisa memobilisasi pasukan lebih cepat daripada yang bisa diperkirakan musuh. Informasi ini tidak boleh bocor ke negara musuh. Lin Tianhui memahami betul pentingnya mesin uap. Dengan alat ini, siapapun yang memilikinya akan mampu menguasai lautan. Bab 450. Krisis Turkestan. Kapal terus berlayar selama lebih dari setengah jam, dan di tengah perjalanan, mereka menurunkan jaring untuk ikut serta dalam menangkap ikan. Mereka menyadari bahwa dengan adanya mesin uap, kapal penangkap ikan bisa menarik jaring dengan kecepatan beberapa kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya, menjadikannya sangat praktis untuk menangkap ikan. Mesin uap juga sangat tangguh, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Lin Hai mengajari mereka cara merawat mesin tersebut, dan kapal harus dilengkapi dengan suku cadang dan alat perawatan. Bagian transmisi perlu dilumasi secara teratur, dan jika ada komponen yang rusak, mereka harus berhenti untuk segera menggantinya. Di masa depan, harus ada teknisi khusus yang dilatih untuk mengikuti tim pelayaran. Untuk saat ini, mari kita gunakan kapal ini sebagai kapal patroli, melakukan patroli di daerah perairan dekat setiap hari, dan jika ada waktu luang, bisa membantu menangkap ikan. Kita juga harus segera membuat mesin uap besar untuk dipasang di setiap kapal perang, ujar Lin Hai. Jika semua kapal kita dipasangi mesin uap, maka tidak akan ada kapal musuh yang bisa lolos. Yu Hua merasa sangat bersemangat saat membayangkannya. Ia merasa bahwa menjadi komandan angkatan laut lebih gagah daripada sekadar menjadi komandan pasukan kavaleri. Meskipun kuda perang musuh lebih baik dari milik Daxia, namun kapal perang Daxia jauh melampaui negara musuh. Mereka bisa terus mengejar musuh tanpa ampun. Kamu benar, Lin Hai tersenyum. Intinya adalah bahwa kita bisa tiba di wilayah musuh manapun dalam waktu singkat, menembaki pertahanan mereka dengan meriam, dan kemudian melatih pasukan untuk menguasai wilayah pantai. Ini akan menjadi keunggulan besar bagi kita. Yang paling penting, kapal kita lebih cepat, jadi meskipun kita menghadapi banyak kapal musuh, kita bisa menjaga jarak dan menyerang mereka dengan meriam. Mustahil kita akan kalah. Kalau begitu, mari segera buat lebih banyak mesin uap dan pasang di setiap kapal, tambah Lin Tianhui, dengan penuh semangat. Ia yakin ini akan menjadi senjata terkuat bagi Daxia,
memungkinkan mereka untuk menyerang semua negara musuh di sepanjang pantai kapan saja. Semua inisiatif berada di tangan Daxia, dan musuh hanya bisa bertahan tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Urusan lain biarkan para pekerja yang menanganinya. Biarkan Cao Fang dan Cao Qiang mengurus semuanya. Kita harus kembali ke ibu kota. Jika kita terus berada di Haidong, Ibu Suri pasti akan benar-benar marah, kata Lin Hai sambil tertawa kecil, membayangkan bagaimana dia akan menghadapi keluh kesah Gong Yanwu saat pulang nanti. Membujuknya akan menjadi tantangan tersendiri. Kamu benar, Ibu Suri telah beberapa kali mengirim pesan mendesak kita untuk pulang. Ada pejabat dari Kementerian Pekerjaan dan juga Cao Fang dan Cao Qiang di sini, jadi kita bisa pulang lebih awal. Sekarang ancaman dari Goryeo sudah teratasi, kita harus pulang untuk membahas rencana menyerang Turkestan dan Tibet di musim semi tahun depan. Kita harus memastikan untuk mengalahkan mereka sepenuhnya kali ini, kata Lin Tiangui dengan suara berat. Mengalahkan kedua negara musuh ini adalah impian yang dulu sulit terwujud, tetapi kini menjadi nyata dalam waktu yang tak diduga. Setelah merapikan semuanya, mereka pun berangkat pulang ke ibu kota. Lin Hai, meski memimpin angkatan laut, sebenarnya masih memiliki posisi yang tidak terlalu sibuk. Ia telah mengangkat beberapa pemimpin yang kompeten untuk mengatur angkatan laut, termasuk Cao Qiang yang cukup berbakat dan cepat belajar. Lin Hai juga meninggalkan beberapa bawahan setia untuk berjaga agar orang di angkatan laut tetap loyal. Setelah ujian kenegaraan tahun depan, ia akan merekrut beberapa bakat terbaik untuk dijadikan pejabat di angkatan laut, sehingga angkatan laut tetap berada dalam kendali kekaisaran. Hanya dengan memegang kekuasaan militer, semua kendali bisa tetap berada di tangan mereka. Dalam kekuatan yang mutlak, para pejabat istana yang berkuasa tidak akan menjadi ancaman yang berarti. Dalam perjalanan di kereta kuda, Lin Hai memikirkan rencana untuk menyerang Turkestan dan Tibet di tahun depan. Tiba-tiba, pikirannya tertuju pada Cao Yao. Malam sebelum kembali ke Daxia, mereka berdua mengalami momen yang seolah terjadi kemarin. Lin Hai merasakan kegelisahan yang luar biasa, jika bukan karena insiden tersebut, ia bisa dengan mudah mengalahkan Turkestan tanpa beban pikiran. Namun, setelah hubungan fisik yang terjadi antara mereka, dan Cao Yao yang ternyata adalah putri Turkestan, situasinya menjadi sangat sulit bagi Lin Hai. Haruskah kedua negara benar-benar bertarung habis-habisan? Bagaimana jika saat nanti dua pasukan berhadapan, bisakah Lin Hai memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam? Sulit, benar-benar sangat rumit. Lin Hai mengerutkan keningnya, semakin berpikir, hatinya semakin gelisah. Yang tidak Lin Hai ketahui adalah bahwa Turkestan kini sedang mengalami perubahan besar. Beberapa suku bergabung untuk melakukan pemberontakan di musim dingin ini, memaksa Han Turkestan turun tahta. Mereka bahkan berhasil merebut tambang batu bara, yang merupakan sumber daya penting bagi Turkestan, dan sudah menguasainya sepenuhnya. Han Turkestan memang memiliki suku pendukung setia, namun jumlahnya tidak banyak. Setelah beberapa kali pertempuran besar, mereka mengalami kekalahan besar dan kini terkepung di ibu kota. Mereka hanya bisa mengandalkan tembok tinggi untuk mempertahankan diri. Perut Cao Yao semakin membesar, dan ia tidak mampu memimpin pasukan lagi. Bahkan jika ia memiliki kemampuan, situasi saat ini sudah di luar kendalinya. Berdiri di atas tembok, ia memandang tenda musuh yang dulu adalah rakyatnya sendiri, tunduk pada perintah Han Turkestan, namun kini telah berubah menjadi musuh yang berusaha merebut takhta dan bahkan ingin merampas dirinya. Lin Hai, semua ini salahmu, jika bukan karena kamu, Turkestan tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini. Semua ini salahmu, karena kamu membuatku mengandung sehingga aku tidak bisa memimpin pasukan melawan musuh lagi. Cao Yao memegang perutnya, melampiaskan kemarahannya kepada Lin Hai. Han Turkestan menghampirinya dengan wajah muram. Putrinya mengandung anak dari orang lain, namun dia tidak tahu siapa ayahnya. Meskipun ia bertanya berulang kali, Cao Yao tetap menolak memberitahu siapa pria itu. Setelah kemarahannya mereda, Han Turkestan merasa tidak punya pilihan, karena ini adalah satu-satunya putri kandungnya. Ia tidak mungkin tega membunuhnya. Namun, jika nanti putrinya melahirkan seorang bayi laki-laki, situasinya akan berubah. Ia bisa menetapkan bayi itu sebagai penerusnya, calon Han selanjutnya, yang bisa menjadi simbol pemersatu rakyat Turkestan. Dengan adanya penerus, ia yakin rakyat akan bersatu dan kembali setia padanya. Selama ia bisa mengalahkan suku pemberontak ini, ia akan kembali memerintah Turkestan.
Dengan pikiran ini, kemarahannya terhadap Xiao Yao pun mereda. Sebaliknya, ia meminta Xiao Yao untuk menjaga dirinya dengan baik demi kelahiran bayi tersebut. Jika anak itu laki-laki, Han Turkestan yakin akan ada peluang untuk mengembalikan kejayaannya. Di luar sangat dingin dan berangin kencang. Kenapa kamu keluar lagi? Tegur Han Turkestan. Aku hanya ingin melihat situasi musuh. Kita harus segera mengalahkan para pemberontak ini, jika tidak, kita akan kekurangan air dan makanan. Selain itu, semangat rakyat di dalam kota mulai surut setelah lama terkepung. Jika terus begini, bisa saja terjadi kekacauan, jawab Xiao Yao. Kita tidak punya pilihan lain. Jumlah pasukan kita terlalu sedikit untuk menghadapi mereka secara langsung. Kita hanya bisa bertahan dengan memanfaatkan tembok kota. Untungnya, kita memiliki persediaan makanan yang cukup hingga musim semi tahun depan jika Daxia kembali menyerang. Turkestan pada musim semi, itu akan menjadi kesempatan kita. Jawab Han Turkestan. Bab 451. Strategi Xiao Yao. Kerajaan Turkestan dan Kerajaan Daxia selalu bermusuhan, namun kini mereka justru berharap Daxia mengirimkan pasukan untuk menyerang. Saat ini, ibu kota dikepung oleh beberapa suku besar, sehingga tidak ada kekuatan untuk menghancurkan pemberontak. Namun, jika pasukan Daxia datang menyerang, maka suku pemberontak ini akan menjadi sasaran pertama serangan pasukan Daxia. Pada saat itu, dengan bantuan Daxia, mereka akan bisa mengalahkan para pemberontak sepenuhnya. Setelah itu, mereka bisa mencari cara untuk memukul mundur pasukan Daxia dan mencari peluang untuk menyatukan kembali kerajaan Turkestan. Xiao Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Ayahnya berpikir terlalu naif, hingga saat ini masih belum memahami betapa mengerikannya Lin Hai. Jika Lin Hai kembali memimpin pasukan untuk menyerang Turkestan, tentu saja dia bisa dengan mudah mengalahkan suku pemberontak itu. Namun, pasukan Daxia juga pasti bisa menghancurkan ibu kota dan menghapus keberadaan Turkestan sepenuhnya. Jika itu terjadi, maka Turkestan juga akan lenyap. Bagaimana mungkin masih bisa menjadi Han? Rencana ayah ini adalah pilihan terakhir, dan hanya bisa dilakukan jika sudah kehabisan pilihan lain. Sebenarnya, aku memiliki cara untuk mengusir musuh. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, kata Xiao Yao. Oh, apa rencanamu? Cepat ceritakan. Ujar ayahnya. Xiao Yao menunjuk ke arah tenda di luar tembok kota dan berkata, meskipun para pemberontak mengepung ibu kota, saat ini cuaca sangat dingin. Untuk menahan dingin dan angin, tenda mereka dipasang sangat berdekatan. Jika pada hari berangin kita membakar tenda itu, kita bisa menghancurkan kamp mereka dengan api. Tanpa tenda dan kehilangan persediaan makanan, sekuat apapun pemberontak, mereka pasti akan terpaksa mundur. Han Turkestan mendengar rencana ini, namun tidak merasa ini ide yang baik. Dia sudah berperang beberapa kali melawan para pemberontak, bahkan ia sendiri pernah memimpin pasukan, namun tetap saja mengalami kekalahan. Musuh begitu kuat, tidak peduli sekeras apapun mereka menyerang, sangat sulit untuk bisa mencapai area tenda mereka. Jika orang saja tidak bisa mendekat, bagaimana mungkin mereka bisa membakar tenda itu? Apa yang kamu katakan itu sulit dilakukan? Kita sama sekali bukan tandingan pemberontak, kata Han Turkestan sambil menggelengkan kepala. Tentu saja, aku paham hal ini. Para pemberontak pun sangat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, mereka telah menyiapkan kekuatan di depan untuk melindungi kamp mereka. Namun, saat kami menangkap Lin Hai sebelumnya, dia sempat memberi beberapa petunjuk tentang cara membuat meriam. Meskipun informasi yang dia katakan tidak terlalu lengkap dan bubuk mesiu yang dihasilkan sangat lemah, itu masih cukup untuk melawan para pemberontak ini. Jawab Xiao Yao. Han Turkestan mendengar hal ini, hatinya langsung dipenuhi dengan harapan. Apa yang kamu katakan itu benar-benar bisa dilakukan. Apakah kita bisa membuat meriam seperti yang dimiliki Daxia? Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Kekuatan meriam ini tidak cukup besar, hanya cukup untuk bertahan di kota. Selain itu, persediaan besi kita sangat terbatas. Jika dipakai berkali-kali akan meledak dan malah membahayakan pasukan kita sendiri. Namun, berdasarkan granat yang mereka gunakan, aku mencampur mesiu ini dengan pasir besi untuk membuat paket mesiu yang lebih besar. Setelah dinyalakan dan dilemparkan ke depan musuh, ledakannya akan cukup kuat. Kamu memang cerdas, bisa memikirkan cara seperti ini. Puji Han. Nanti, pada hari berangin, kita bisa mengirimkan pasukan terpilih untuk membawa paket mesiu ini dan menyerbu ke kamp pemberontak. Dengan kekuatan ledakan,
Mesiu, mereka pasti tidak akan mampu bertahan. Selama kita bisa mencapai area tenda mereka dan menggunakan mesiu untuk membakar, maka kita bisa menghancurkan kamp mereka dengan cepat. Tenda-tenda itu terbuat dari kulit domba, begitu terbakar, sulit sekali untuk dipadamkan, jelas Cao Yao. Luar biasa, begitu kamp mereka terbakar, para pemberontak pasti akan mengalami kekalahan besar, dan mereka pasti akan mundur. Han Turkestan sangat gembira. Tidak hanya masalah pengepungan kota dapat diatasi, tetapi juga mendapatkan senjata baru yang kuat. Mungkin dengan senjata baru ini mereka bisa menahan serangan pasukan Daxia, bagaimanapun Cao Yao tidak merasa senang. Dengan senyum pahit, dia berkata, ini semua adalah putra Turkestan kita sendiri. Siapapun yang menang atau kalah, yang mati tetaplah orang kita. Apa yang bisa membuat kita senang? Selama ini, aku sudah terlalu baik pada mereka. Aku selalu memastikan orang di suku mereka bisa makan dengan cukup, populasi suku pun terus bertambah. Namun, mereka sama sekali tidak tahu berterima kasih, hanya karena masalah kecil mereka malah memberontak. Orang seperti mereka tidak layak untuk hidup. Han Turkestan masih sangat marah, dalam pandangannya, siapapun yang memberontak pantas untuk mati. Setelah mengalahkan suku pemberontak ini, dia berjanji akan membunuh pasukan mereka untuk memberikan pelajaran kepada suku lainnya. Bagi orang Turkestan, mereka selalu menghormati kekuatan. Hanya dengan kekerasan, semua orang bisa tunduk. Aku akan segera menyiapkan lebih banyak mesiu. Ketika angin besar datang, kita akan melancarkan serangan balasan. Jawab Cao Yao. Baiklah, pergilah dan persiapkan semuanya. Namun, ingatlah bahwa kamu sedang hamil sekarang. Pastikan untuk beristirahat yang cukup. Anak ini harus lahir dengan selamat, dia sangat penting bagi kita. Anak ini harus laki-laki agar bisa menjadi pewaris Turkestan, kata Han Turkestan dengan tegas. Cao Yao mengangguk dan berkata, ayah tenang saja, saat ini kandungannya masih kecil, jadi tidak akan mempengaruhi apapun. Setelah Cao Yao pergi, Han Turkestan melihat ke arah para pemberontak di kejauhan, matanya penuh dengan dendam yang membara. Seperti kata pepatah, semakin dalam cintanya, semakin dalam pula kebenciannya. Dulu mereka semua adalah orang-orang yang sangat dia percayai, namun kini mereka berani memberontak. Dia harus memastikan mereka membayar harga yang mahal. Cao Yao tiba di sebuah halaman yang dijaga ketat oleh pasukannya. Semua penjaga adalah orang kepercayaannya. Tanpa izin dari Cao Yao, tak seorang pun boleh masuk atau keluar tanpa izin. Melihat Cao Yao tiba, para pengawal segera memberi hormat. Salam untuk putri. Terima kasih atas kerja keras kalian. Setelah kita mengalahkan para pemberontak, kalian semua akan dihargai sebagai pahlawan. Bukan hanya kalian yang akan mendapatkan kehormatan dan kekayaan, tapi juga keluarga dan suku kalian akan menerima banyak hadiah, kata Cao Yao. Di saat seperti ini, dia perlu membangkitkan semangat mereka. Para pengikutnya sangat menghormatinya, dan setelah mendengar kata-kata ini, mereka semakin bersemangat. Terima kasih, putri. Kami pasti akan setia sampai mati. Jawab mereka dengan penuh semangat. Cao Yao mengangguk ringan dan berjalan masuk ke dalam. Banyak orang sedang sibuk mempersiapkan berbagai hal. Mereka mencampur pasir besi dengan mesiu dan memasukkannya ke dalam paket mesiu. Meskipun formula mesiu yang diberikan Lin Hai tidak lengkap, namun Cao Yao sangat pintar. Dia secara khusus mencari orang untuk menyesuaikan proporsi mesiu. Di Turkestan, ada banyak tawanan dari Daxia, dan mereka khusus mencari orang yang paham dalam meracik mesiu. Setelah melalui banyak hari penelitian, mereka berhasil meningkatkan kekuatan mesiu tersebut. Paket mesiu yang sudah dipersiapkan memiliki daya ledak yang cukup baik. Setiap paket mesiu memiliki berat sekitar 3 jin. Setelah sumbu dinyalakan, paket itu dilemparkan. Ketika meledak, kekuatannya tidak kalah dari granat. Kelemahan satunya adalah ukurannya yang besar dan berat, sehingga jaraknya terbatas hanya sekitar 20–30 meter. Meski jaraknya tidak sebaik granat, namun ini sudah cukup untuk menghadapi para pemberontak. Bersambung